Oke, halo teman-teman semua, senang banget kita yang ketiga. Hari ini kita akan bahas tentang emotional intelligence ya. Jadi kalau misalnya kita dengar kata-kata intelligence kayaknya tuh harus sesuatu yang berhubungan dengan kepintaran gitu ya. Tapi sebenarnya makna lebih dalamnya adalah kemampuan kita untuk mengelola dengan baik aja itu sebenarnya sudah cukup disebut dengan intelligence. Makanya di sini kita akan bahas tentang emosi. Kalau kita ngomongin tentang emotional intelligence, ada hal yang penting. Ya, yang pertama adalah keseimbangan antara 3 aspek, yaitu ada behavior, ada mind, ada feeling. Ya, nah 3 hal ini harus seimbang. Ada satu aja aspek yang bermasalah, otomatis dia akan mempengaruhi aspek yang lainnya. Ya, oke. Ada 4 aspek emotional intelligence yang perlu kita perhatikan, yaitu self-awareness, social awareness, ya, self-management, dan yang keempat adalah relationship. Yang pertama adalah self-awareness, bahwa bagaimana kita aware dengan diri kita sendiri. Nah, kemampuan seseorang untuk mengenali diri sendiri, secara sadar menerima kondisi diri sendiri. Apakah saya tipikalnya orang yang cemas, saya tipikalnya cepat marah, saya tipikalnya orang cepat tersinggung, saya mudah sedih, saya mudah senang, saya mudah takut. Apapun itu kita perlu sadari. Jangan sampai orang lain yang harus menyadarkan, lu kan orangnya begini, lu kan orangnya begitu, gitu ya. Jatuhnya adalah labeling dari orang lain. Jadi sebelum dilabel oleh orang lain, kita dulu yang menyadari dari diri kita sendiri. Ya, termasuk isi pikiran, cara berpikir, cara merasakan, cara berperilaku, cara ngambil keputusan. Kita harus tahu isinya diri kita sendiri itu seperti apa. Yang kedua adalah social awareness. Nah, bukan mengenali diri sendiri saja, tapi kita juga harus mengenali orang lain atau sosial. Ya, kemampuan dan kepekaan seseorang dalam melihat kondisi sosial atau orang lain. Kita juga perlu atau mampu dan peka dalam melihat sebab akibat dari apa yang terjadi sehari-hari. Jadi misalnya kita melihat sebuah kejadian atau sebuah masalah, kita mampu melihat kira-kira ini sebabnya apa, kenapa bisa terjadi seperti ini, siapa yang terlibat di dalamnya, benang merahnya tuh ada di mana. Nah, kita tuh mampu untuk melihat seperti itu. Ya, membaca kondisi dan kebutuhan orang lain. Oke? Kemampuan melihat dan menilai dampak lingkungan sekitar terhadap diri sendiri. Bagaimana peristiwa di sekitar itu mempengaruhi hidup kita. Contoh kalau misalnya kita hidup dengan atau tetangga yang punya tetangga yang suka berantem atau nggak suka gosip atau segala macam, dan kita kecemplung di lingkungan tersebut, bagaimana dampaknya? Apakah itu memberikan dampak kepada saya? Atau sebenarnya dampak kepada saya? Jadi itu kita mesti sadar betul. Ya. Nah, selanjutnya adalah self-management. Kalau misalnya tadi yang poin pertama kita sudah ada self-awareness, kita sadar apa yang terjadi dalam diri kita, maka kita wajib untuk memanage diri kita sendiri. Ya, nah self-management itu kita bisa baca sebagai kemampuan seseorang untuk mengetahui apa yang dilakukan untuk mengatasi perasaan atau kondisi yang kita alami. Kalau saya sedih, saya mesti ngapain? Kalau saya senang, saya mesti ngapain? Kalau saya marah, saya mesti ngapain? Nah, topik-topik yang berkaitan dengan self-management yaitu manajemen stres, ya, problem solving, kemarin kita sudah bahas, hobi apa aja, manajemen waktu, lalu kemampuan mengambil keputusan yang pertemuan selanjutnya kita sudah pernah bahas. Tidak saja memanage diri sendiri, tapi juga memanage hubungan, gitu ya. Gak ada gunanya kalau misalnya kita cuma bisa mengerti diri sendiri, memanage diri sendiri, tapi kita hubungan kita dengan orang lain. Ya, makanya kenapa orang suka bilang kalau misalnya suka berantem, nggak punya teman, atau nggak mungkin sering konflik dengan orang lain, dibilang wah emotional intelligence-nya mungkin rendah atau terbatas nih, gitu ya. Kemampuan untuk mengimbangi antara kondisi diri sendiri dan orang lain. Nah, ini adalah topik yang pernah kita bahas di awal, yaitu active listening, empathy listening, dan assertive. Ya, jadi harus mampu menyeimbangkan kapan kita mendengarkan, menerima informasi, kapan juga kita mengutarakan pendapat kita, gitu. Yang kedua adalah mampu memiliki dan mempertahankan hubungan positif dengan orang lain. Nah, di sini adalah yang di garis besarnya adalah empathy listening dan assertive. Jadi kita harus tahu kapan ngomong, kapan nggak usah ngomong, apa yang perlu diomongin, apa yang nggak perlu diomongin, gitu ya. Bahasa gamblangnya adalah ya kalau nggak ada hubungan sama kita ya nggak usah digosipin gitu loh ya.
Jadi biarin aja. Sehingga kemungkinan kita untuk baik dengan orang lain lebih besar. Yang menarik adalah kalau misalnya kadang-kadang ada orang suka nanya, kalau misalnya saya tipikal orang yang pendiam, memang nggak suka berhubungan dengan orang lain, seperti apa? Nah, itu adalah di poin yang pertama, self-awareness. Kalau Anda sadar bahwa memang Anda tipikal orang yang lebih senang sendiri, nggak suka ngumpul-ngumpul, tapi waktunya kerja, ya nggak apa-apa juga. Nggak mesti jadi orang yang extrovert, gaul, ngumpul-ngumpul, nongkrong-nongkrong, ngopi-ngopi gitu ya, nggak perlu yang seperti itu. Kalau memang kita tipikal orang yang pendiam, ya nggak apa-apa. Dan kita terima diri kita memang apa adanya. Nah, di sini ada helps guys, emotional intelligence tips gitu ya. Sebenarnya ada 4 hal yang bisa kita lakukan untuk membuat emotional intelligence kita semakin membaik. Yaitu yang pertama, change self gitu ya, perubahan diri. Seringkali orang komplain saya punya masalah yang sama ini, terus. Tapi aja bohong gitu ya. Jadi perubahan itu datang dari diri kita sendiri. Termasuk topik-topik yang dua pertemuan pertama kita bahwa ada problem solving, ada empathy listening dan assertive. Kita boleh aja berharap bahwa klien begini, tapi kita nggak bisa berharap banyak pada mereka. Yang bisa kita rubah adalah diri kita sendiri. Terus yang kedua adalah quickly manage stress and anxiety. Nanti kita akan bahas. Semakin cepat seseorang untuk mengatasi stres, tekanan gitu ya, dan kecemasan, adalah membuktikan kemampuan emosional dia itu baik. Artinya dia cepat move on gitu ya. Yang ketiga adalah stay connect to what you feel as well as think. Ya, tadi kita pertama ada 3 aspek ya yang mesti seimbang. Bagaimana kita berpikir, merasakan, dan berperilaku. Nah, itu harus seimbang. Stay connect, artinya rasakan semua yang kamu rasakan, rasakan semua yang kamu pikir. Fokus pada apa yang kamu perbuat. Gitu. Jadi sadar. Jadi jangan sampai Anda berperilaku, bersikap, tapi nggak sadar apa yang saya lakukan. Gitu. Yang keempat adalah follow through on your hopes and dreams. Jangan pernah berhenti berharap. Meskipun mungkin ada harapan-harapan yang sulit untuk dijangkau, tapi masukin aja ke dalam list kita. Bahwa saya pengen begini, saya berharap begini, cita-cita saya begini, suatu saat saya pengen seperti apa. Masukin aja ke bucket list. Bahwa saya pengennya begini. Gitu. Nah, yang selanjutnya adalah stress management. Kalau tadi saya melihat ada keyword ya yang kita hampir semua udah pernah bahas, tapi ada satu yang belum, yaitu manajemen stres. Manajemen stres basicnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ada 6. Relaksasi, journaling, hobi, olahraga, lingkungan sekitar, dan gizi seimbang. Setiap orang punya stres yang berbeda-beda. Ya, jangan berpikir bahwa kalau Anda stres terus pergi ke Jepang 2 bulan terus pulang nggak stres. Bohong gitu ya. Tidak semua orang seperti itu. Ya, mau sampai ke Eropa, ke bagian dunia lainnya gitu ya. Tapi kalau itu bukan manajemen stres Anda, maka sia-sia. Nggak ada gunanya. Kalian pulang ke Indo juga pasti akan stres lagi gitu ya. Kenapa? Karena memang bukan caranya Anda gitu ya. Bahkan stress management bisa sesimpel beresin rumah, bersih-bersih, ngelap-ngelap kaca, beresin rak buku, itu bisa jadi stress management. Makanya di sini ada kategori hobi. Artinya apa hobimu? Kalau hobimu main musik, main musik. Kalau misalnya hobinya nyanyi, nyanyi. Kalau hobinya ketemu orang, ketemu orang. Kalau misalnya hobinya baca buku ataupun art gitu ya, melukis segala macam, lakukanlah gitu ya. Jadi yang pertama itu yang memang kita suka. Yang kedua adalah olahraga. Kenapa sih olahraga gitu? Ketika kita dalam kondisi stres, kita tidak pungkiri bahwa ada hormon-hormon di otak yang mempengaruhi kondisi kita. Makanya ketika kita stres, itu pasti mempengaruhi fisik. Entah sakit kepala, sakit back pain, sakit perut, muntah-muntah, gampang sakit, gampang flu gitu ya. Itu menandakan bahwa stres itu bisa mempengaruhi fisik kita. Kalau di psikologi kita ngomongnya adalah psikosomatis. Bagaimana tekanan, stres itu mempengaruhi si fisik. Nah, dengan olahraga itu adalah tujuannya menyeimbangkan si hormon-hormon stres itu. Kalau nggak mau olahraga juga boleh gitu ya. Berarti mau nggak mau mesti kasih obat gitu. Ke psikiater gitu ya, dikasih obat. Tapi obat ini sebenarnya cuma sebagai anti cemas atau antidepresan gitu ya. Yang mana sama sekali tidak mengajarkan Anda apa-apa. Tapi dalam
obat memang diperlukan gitu ya, tapi untuk mengatasi stres bukan obat, tapi adalah manajemen diri yang baik gitu. Jadi olahraga adalah fungsi untuk menyeimbangkan si hormon di otak. Yang ketiga adalah lingkungan sekitar. Kenapa lingkungan sekitar? Nah, seringkali kita hidup di lingkungan yang toksik gitu ya. Kita bisa bilang mungkin bahkan orang yang terdekat keluarga pun bisa menjadi toksik bagi kita. Jadi kita perlu aware. Ya, aware kira-kira apakah kondisi ini tuh toksik sih bagi saya, atau jangan-jangan saya sendiri yang tidak mampu memanajemen emosi. Kalau memang betul lingkungan sekitar mempengaruhi kita, kita harus cepat mengambil langkah. Apakah kita bisa take a step gitu ya, mengambil jarak dari lingkungan sekitar itu, atau apa yang bisa kita lakukan ya, yaitu selain itu ada gizi seimbang ya, makan cukup, sehat, tidak banyak junk food, dan selanjutnya adalah relaksasi. Teman-teman boleh misalnya belajar yoga, tai chi, meditasi, atau apapun itu. Bahkan ketika Anda pulang nggak usah pakai kelas-kelasan gitu ya, nggak usah pakai pelatihan-pelatihan apa gitu ya, cuma duduk diam 5 menit saja itu sudah relaksasi. Artinya tidak memikirkan apa-apa, tidak melakukan apa-apa, tidak merasakan apa-apa gitu ya. Jadi do nothing. Jadi biarkan pikiran, perasaan, dan perilaku itu istirahat cuma 5 menit. Oke? Nah, selanjutnya adalah journaling. Biasanya ini yang menjadi tahap pertama dalam proses terapeutik. Kalau misalnya orang-orang ke psikolog, biasa kita akan minta untuk teman-teman pasien untuk journaling. Yang dilakukan pada journaling itu apa sih? Journaling itu biasa kita akan mencatat, kira-kira hari ini apa yang aku rasakan. Ketika saya merasakan perasaan ini, apa yang aku pikirkan. Ketika aku merasakan ini dan memikirkan ini, apa yang aku lakukan. Yang dilakukan itu dicatat, sehingga kita akan nanti ketika jurnal, namanya jurnal kan agak panjang gitu ya, sekitar 2 minggu kita akan lihat, oh setiap kali saya merasakan sedih, saya pasti konten pikirannya tuh ini, yang mana ujungnya lama-lama saya jadi misalnya gebrak-gebrak meja atau marah-marah atau teriak-teriak gitu ya. Nah itu adalah proses journaling yang membuat kita sadar akan diri kita sendiri. Jadi journaling adalah part of self awareness. Jadi membantu kita untuk belajar mengenali diri kita sendiri. Oke. Sekian pembahasan dari saya.